Hadir, Bu. Ardiansa Saputra. Hadir, Bu. Diana Sahini. Hadir, Bu. Elisa Hasibuan. Hadir, Bu. Fadila Ahmad. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Jadi kan minggu lalu Ibu udah membagikan soal 20 soal. Jadi setelah Ibu periksa masih banyak anak-anak Ibu semua yang masih salah. Jadi agar kalian lebih ngerti lagi, Ibu mengulangi kembali pembelajaran yang minggu lalu ya tentang soal tersebut. Ya, Ibu. Jadi sebelum ke pembelajaran, Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang pernah belajar tapi nggak bawa uang kertas? Siapa? Chris, halo. Adik Chris. Oh, belum pernah. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa sekarang orang lebih memilih menyimpan uang di bank daripada di bawah kasur? Lebih aman, kan? Oke. Jadi hari ini kita akan kembali belajar tentang alat pembayaran, yaitu mencakup 6 bahasan. Jadi ada 6 bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, memahami konsep alat pembayaran, mengenal jenis alat pembayaran, menganalisis kelebihan dan kekurangan alat pembayaran, mengaplikasikan alat pembayaran, memahami keamanan transaksi non tunai, dan mengelola keuangan secara bijak. Jadi pembelajaran dengan Ibu hari ini sedikit berbeda, yaitu mencakup 3 tahapan. Yang pertama tahap think, yaitu berpikir. Yang kedua tahap talk atau berdiskusi berbicara, dan yang ketiga tahap write atau menulis. Pertama yaitu pada tahap think, yaitu berpikir. Di sini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi semua kan udah ada LKPD di depan masing-masing kan? Seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu pada tahap think, yaitu berpikir. Coba dibaca pada tahap think. Nah, sudah nampak? Pada tahap think ini, kita dilarang berbicara. Anggap teman yang bersama Ibu tidak ada, pikirkan sendiri jawabanmu tanpa mencontoh orang lain. Tidak ada suara yang keluar pada tahap think. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab tahap think tersebut. Dilarang berbicara, pikirkan sendiri.
Nadine tentang bahasan tersebut. Sudah siap pada tahap tingkat? Oke, sekarang beralih pada tahap talk atau berdiskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok, yaitu yang terdiri dari 4 orang satu kelompok. Pilih kelompok dengan orang terdekat. Maksudnya yang ke belakang dengan yang belakang, yang ini dengan yang belakang. Ini juga. Ada 4. Apa ada yang 3, ada yang 4. Dengarkan, tadi pada tahap tim tidak ada suara yang keluar, tidak ada yang berbicara. Tapi pada tahap talk atau berdiskusi ini, waktunya kalian berbicara dengan teman sekelompok kalian. Silakan baca petunjuk di LKPD. Pada tahap talk, silakan dibaca. Diskusikan dengan teman sekelompokmu untuk melengkapi tabel dan menjawab tantangan di bawah ini. Di situ kan ada kelebihan dan kekurangan pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Ada 4 kelebihan dan 4 kekurangan. Jadi dipastikan semua anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Misalnya kan kalian 4, satu dari ini siapa namanya? Satu dari sini pagi, satu dari ini, satu dari ini. Masuk Pak MBG ulang dari pagi. Lanjut dari ini. Gimana anak ibu semua udah siap? Udah ibu. Oke, waktunya sudah habis. Ibu anggap di tahap talk semua udah siap. Sudah siap kan? Sudah. Selanjutnya ibu minta salah satu dari kelompok. Berapa kelompok semua ini? 1, 2, 3, 4, 8, 7 kelompok. Salah satu dari 7 kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ini kan. Oke, semuanya jangan ada yang ribut. Silakan temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan nama saya Andrea dan teman-teman saya yang ada di samping. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saya dan Bapak Media. Aspek pembayaran tunai dan kelebihan. Kelebihan dari pembayaran non tunai ada 4 dari hasil diskusi kami. Yang pertama, mempercepat transaksi. 2, mempermudah pembayaran. 3, memiliki bunga. Tidak memiliki bunga. Yang keempat, tidak ada batas penggunaannya. Dan non tunai mempermudah transaksi. Yang kedua, susah buat dicuri orang. 3, tidak memiliki kembalian. 4, lebih aman. Dan akan dilanjutkan sama saya Iqbal. Kekurangan. 1, mudah hilang. 2, mudah dicuri. 3, mudah robek. 4, dapat dipalsukan. Pembayaran non tunai, APK-nya harus menggunakan internet. 2, harus memiliki APK. 3, harus memiliki HP atau kartu debit. 4, APK dapat error. Tentang keamanan dan pengelolaan akan dilanjutkan sama saya Salim Habib.
Dua, aktif pada hidup tiga, cek ulang transaksi. Dua, satu. Kelima, cara agar kita tetap bijak dan tidak boros menggunakan dompet cadangan digunakan. Batasi 1, 2. Cek bisa sana. Transaksi 3. Jalan kiur rumah atau register 4. Fokus pada kebutuhan dan regulasi lingkungan. Cukup sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan maju. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Dia. Kabar, diskusi dengan teman sekelompok untuk melengkapi tabel dan menjawab tantangan di bawah ini. 1. Tabel perbandingan. Perbandingan pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Beberapa kelebihan seperti pembayaran non tunai mempercepat transaksi, tidak membutuhkan biaya admin, tidak memiliki limit nominal dan tidak membutuhkan pihak ketiga. Dalam pembayaran non tunai, kelebihannya adalah simple atau lebih mudah. 2. Lebih aman. 3. Diawasi OJK atau dan BI. 4. Memiliki bukti transaksi. Beberapa kekurangan non tunai dan tunai yaitu kekurangan pada non tunai bisa terjadi kemasukan uang, mudah dicuri, mudah rusak, dan tidak memiliki bukti transaksi. Cara pembayaran non tunai membutuhkan internet, aplikasi bisa mengalami bug atau error. Yang ketiga bisa mengalami kebobolan. Yang keempat melancarkan penipuan. Beberapa contoh alat dalam pembayaran tunai seperti uang kertas dan logam. Dan pembayaran non tunai QRIS, OVO, Flash, Shopee Pay, debit, kredit, dan transfer bank. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Natasha. 2. Tentang keamanan dan pengelolaan. Sebutkan 3 langkah nyata agar transaksi non tunai kita tetap aman dan dari kejahatan digital. 1. Memastikan siapa dan kenapa untuk di transfer. 2. Memastikan nomor rekening atau QR sudah benar. 3. Apabila terjadi masalah, segera laporkan ke pihak yang bersangkutan. Bagaimana cara agar kita tetap bijak dan tidak boros saat menggunakan dompet digital yang sangat praktis digunakan? Tidak sering membuka atau melihat yang mengacu pada hal bersifat belanja atau pembayaran. Cukup sekian presentasi kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada tahap sudah selesai, kembali ke duduk masing-masing. Kembali duduk masing-masing. Selanjutnya pada tahap right atau konstruksi pemahaman. Jadi kan kita udah kerja kelompok, nanti udah tukar pikiran dong sama teman sekelompoknya. Udah kan? Jadi silakan baca petunjuk di tahap right. Setelah berdiskusi, kembalilah bekerja secara individu. Susunlah sebuah teks narasi atau artikel pendek minimal 2 paragraf dengan tema menjadi konsumen cerdas di era transaksi digital. Jadi judulnya menjadi konsumen cerdas di era transaksi digital, yang memuat kriteria tulisan menjelaskan perbedaan tunai dan non tunai, menyebutkan tips menjaga keamanan transaksi digital, dan memberikan saran cara mengelola keuangan agar tidak konsumtif meski akses belanja mudah. Konsumtif biar gak boros. Contohnya, Makanya yang berlebihan konsumtif. contoh membuat apa kayak gimana? Kan 2 paragraf, berarti kamu menjelaskan di situ menjadi konsumen cerdas di era transaksi digital atau pengalaman kamu sendiri. Tapi yang membuat perbedaan tunai dan non tunai, menjadikan tips menjaga keamanan transaksi digital, dan mengelola keuangan agar tidak konsumtif. Sudah ngerti? Sudah dokternya ikut. Ibu tunggu waktunya 8 menit.
Siapa?